Halo Sobat Mr. Sin, balik lagi bareng saya Bang Pai. Kali ini saya akan coba ngalur film yang kalian semua pasti udah tahu dong ya filmnya apa. Bagi yang belum tahu, film kali ini berjudul Boyka Undisputed 3 dirilis pada tahun 2010. Film ini sendiri bercerita tentang seorang napi yang dulunya adalah petarung terbaik paling lengkap di dunia. Bahkan ia dikenal sebagai rajanya dari para petarung penjara. Namun kini ia hanyalah seorang tukang pel. Baiklah, mari kita langsung gaskan saja filmnya. Berlatar di sebuah penjara yang berada di Rusia. Seperti biasanya, penjara ini selalu mengadakan pertandingan bagi para napi yang mempunyai nyali dan skill. Bagi napi yang berhasil menang, nantinya akan dikirim ke penjara lain untuk mengikuti pertandingan yang lebih besar. Dan sebagai hadiahnya, napi yang berhasil menang akan mendapatkan kebebasan. Di sisi lain penjara, terlihat ada seorang napi yang sedang ngepel di sel kelas ekonomi. Napi itu terlihat sangat buluk dan berewokan. Tapi jangan salah, ia adalah bintang utama kita yang bernama Yuri Boyka. Walau keadaannya terlihat sangat menyedihkan, namun naluri bertarungnya bergetar ketika mendengar sorak-sorai para penonton. Setelah pertandingan itu, kita dikenalkan dengan seorang agen yang bernama Gaga. Gaga yang sangat hobi berjudi, selalu mempertaruhkan semua uangnya untuk setiap napi yang sedang bertarung secara tak sengaja. Ketika Boyka sedang ngepel di lorong penjara, ia pun bertemu dengan Gaga. Awalnya Gaga tak mengenali Boyka karena penampilan Boyka yang sudah seperti gembel. Gaga yang merasa kasihan dan prihatin melihat keadaan Boyka, ia pun menghampiri Boyka ke dalam selnya. Karena Gaga tahu siapa Boyka sebenarnya dan tidak sedikit uang yang telah Gaga dapatkan sewaktu Boyka masih jadi petarung. Seriously, you made a lot of money for me in the past. I want to help you now. This is where I am. No, thank you. Have a nice life. Boyka yang memang berwatak keras, ia pun tak ingin dikasihani oleh Gaga ataupun diberi uang. Boyka hanya meminta kepada Gaga kalau memang Gaga berniat untuk menolongnya. Ia hanya ingin Gaga memasukkannya ke dalam pertandingan dan melawan juara bertahan Saikov. Mendengar permintaan Boyka, Gaga pun terlihat seperti mengejek dan mengatakan kepada Boyka, dengan keadaan cedera lutut yang dialaminya, mustahil ia bisa melawan Saikov. Dan kalaupun bisa, itu sama saja dengan bunuh diri karena setelah itu akan ada pertandingan melawan petarung terbaik dari berbagai penjara di seluruh dunia. Get me into this tournament. I want to fight again. You want to fight Saikov with one knee. It is a suicide, isn't it? Mendengar penolakan dari Gaga membuat adrenalin dan semangat bertarung Boyka seketika melonjak. Sejak hari itu, Boyka mulai melatih dirinya kembali dan ingin membuktikan kalau ia masih layak untuk bertarung dan mendapatkan kembali kehormatannya sebagai petarung paling lengkap di dunia. Setelah dirasa cukup pelatihannya, Boyka pun memutuskan untuk merubah penampilannya kembali seperti dulu. Karena malam ini, ia akan menunjukkan kepada semua orang kalau ia masih layak untuk diperhitungkan. Di sisi lain penjara, terlihat Gaga sedang menonton pertarungan Saikov. Karena setelah pertandingan ini, Saikov akan dikirim untuk bertanding melawan petarung dari berbagai penjara di seluruh dunia. Namun ketika pertandingan hampir selesai, tiba-tiba saja Boyka muncul. Tanpa ada rasa takut sama sekali, Boyka langsung menyatakan keberatannya dan ingin bertarung melawan Saikov. Gaga yang melihat Boyka begitu berambisi untuk mengalahkan Saikov, ia pun memberikan izin kepada Boyka untuk naik ke atas ring.
Tak begitu sulit bagi Boyka untuk mengalahkan Saikov karena jelas mereka berada di level yang sangat jauh berbeda, dan kemenangan Boyka adalah awal dari perjalanannya. Tak hanya membuktikan kalau ia masih layak jadi petarung terbaik, tapi Boyka juga mendapatkan kesempatan untuk bertanding melawan petarung terbaik dari berbagai penjara di seluruh dunia. Bertempat di penjara Georgia, disinilah turnamen antara para napi akan diselenggarakan. Mereka semua akan saling bertarung dengan skill dan kemampuannya masing-masing. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal film, siapapun pemenangnya berhak untuk mendapatkan kebebasan. Gentlemen, this is my facility, and fuck you. State your name. Raúl Quiñones. I'm from Colombia. Turbo, but you can call me Mr. Jones. Rodrigo Silva. John Dupont. Petros Mavros. Andrew Craig. Sisek Christian. Jay Lam. Camp 14, North Korea. Yuri Boyka Jorma Johnny Russia. Setelah perkenalan mereka, ada satu orang yang sedikit berbeda dari para napi yang lain. Ia bernama Raul. Bisa dikatakan Raul adalah napi tuan rumah dan anak emas bagi kepala lapas. Terlihat jelas perlakuan yang diterima Raul sangatlah berbeda dengan para napi yang lain di saat para napi melakukan kerja paksa, namun tidak dengan Raul. Ia hanya duduk manis sambil ngopi santai kayak di pantai. Setelah itu kita diperlihatkan dengan para mafia pejudi kelas kakap. Terlihat juga Gaga telah berada di sana. Tak lama setelah itu, datanglah seorang ketua penyelenggara dari pertandingan tersebut. Ia bernama Rezo. Di sini Rezo mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang hadir karena telah mengirimkan napi-napi terbaiknya untuk ikut serta dalam turnamen ini. Enjoy. Singkat cerita, sebentar lagi kita akan menyaksikan babak seleksi pada putaran pertama. Sistem yang dipakai adalah sistem gugur. Siapapun yang kalah akan langsung dipulangkan ke penjara asalnya. Dari 8 peserta yang ikut, sisalah 4 peserta yang berhasil lanjut ke babak semifinal. Sesuai aturan, yang kalah akan kembali ke penjara asalnya. Namun kenyataan yang terjadi tak sesuai dengan aturan. Para napi yang kalah bukannya dipulangkan, tapi malah dieksekusi mati. Adegan pun berpindah ke tambang. Kali ini salah satu napi yang bernama Turbo memuji gaya bertarung Boyka. Namun Boyka yang memang stay cool, tak terlalu menghiraukan perkataan Turbo. Turbo yang wataknya selengean tak terima dengan sikap Boyka yang akhirnya keributan di antara mereka berdua pun terjadi. Akibat keributan tersebut, mereka pun dihukum dengan dikurung di sel tikus. Dan disinilah awal kedekatan mereka berdua yang akhirnya membuat mereka jadi teman baik. Setelah itu, kita kembali diperlihatkan dengan Raul sebagai napi yang dianak emaskan oleh kepala lapas. Raul pun diberi doping agar stamina dan performanya bisa melebihi napi yang lain. How do you feel? I feel good. Gaga yang mendapatkan informasi kalau Boyka telah dihukum, ia pun langsung menemui Boyka. Di sini terlihat Boyka dan Turbo bertemu dengan masing-masing perwakilan mereka, dan di sini jugalah Turbo mengatakan kepada perwakilannya yang bernama Farnati
kalau mereka telah dipaksa untuk bekerja. Mendengar petarungnya dipaksa untuk bekerja, Gaga dan Varnati pun langsung menemui kepala lapas untuk meminta konfirmasi. Namun secara mengejutkan, Rezo juga berada di sana. Melihat Gaga dan Varnati gelisah karena petarungnya dipaksa bekerja, Rezo pun menjelaskan kepada mereka berdua kalau pertandingan ini telah diatur dan pemenangnya telah ditentukan. Rezo pun mengatakan kepada Gaga dan Varnati, sebaiknya mereka mempertaruhkan semua uang mereka pada Raul. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau Raul mendapatkan perlakuan istimewa dan doping dari kepala lapas, tidak heran kalau Rezo meyakini kalau Raul akan jadi pemenangnya. Sebagai pemegang kekuasaan di penjara tersebut, tentu Rezo dan kepala lapas bisa melakukan apa saja. Setelah mendengar penjelasan Rezo, Varnati dan Gaga pun segera mencairkan seluruh uang mereka untuk pertandingan berikutnya. Look, I need another million like yesterday. No, like tomorrow. Adegan kembali berpindah ke Boyka dan Turbo. Seperti biasa, mereka dipaksa untuk bekerja. Di sini Turbo mengatakan kepada Boyka kalau pertandingan ini telah diatur. Boyka yang dari awal sudah tahu kalau ada yang tak beres, ia pun tak terlalu memperdulikan hal tersebut. Dan sebaliknya, Boyka malah mengatakan kepada Turbo, anggap saja ini bentuk dari latihan sambil bekerja. We can say this is work. We can say this is training. Alhasil mereka berdua pun kompak melakukan latihan sambil bekerja. Dengan begitu fisik mereka akan jauh lebih baik lagi. Namun di tengah latihan mereka, Turbo menyadari ada sesuatu yang salah pada lutut Boyka. Ia pun memberikan Boyka tanaman obat yang kebetulan ada di sekitarnya. Setelah itu, sampailah kita pada babak semifinal yang dimana Boyka harus melawan petarung dari Brazil yang bernama Silva. Pertandingan di antara mereka berjalan cukup sengit dan seimbang. Sampai pada akhirnya, Boyka berhasil mengalahkan Silva dengan kuncian. Setelah melihat pertandingan antara Boyka dan Silva, Rezo pun merasa khawatir karena potensi Boyka dan Turbo tak sesuai yang mereka harapkan. Setelah itu, Rezo pun menyuruh kepala lapas untuk mengurus mereka berdua. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh kepala lapas, ia pun mendatangi Turbo dan langsung menghajarnya, sehingga Turbo mengalami luka yang cukup parah. Boyka yang tahu kalau temannya tak akan bisa bertanding melawan Raul, ia pun mencari cara agar Turbo bisa melarikan diri dari sana. Namun aksi Boyka pun ketahuan oleh para penjaga. Alhasil, mereka berdua pun harus bertarung melawan para penjaga. Dan rencana Boyka pun berhasil. Namun sebagai gantinya, Boyka akan langsung bertarung dengan Raul di pertandingan final. Sebelum pertandingan terjadi, terlihat Gaga dan Boyka dipertemukan. Di sini Gaga secara terang-terangan mengatakan kepada Boyka kalau ia telah merubah taruhannya untuk Raul. Boyka yang mendengar hal tersebut langsung mendadak emosi karena Gaga telah mengkhianatinya. You fucking Judas! Sorry, my friend. Dan yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Tibalah kita pada pertandingan final antara Boyka dan Raul. Terlihat semua taruhan ditujukan kepada Raul. Hampir tak satu pun para mafia judi tersebut mempertaruhkan uang mereka untuk Boyka. Like to play a bet. Raul yang tahu kalau Boyka mengalami cedera pada kaki kanannya, ia pun berusaha untuk mematahkan kaki Boyka. Beruntung Boyka bisa melepaskan diri dari kuncian Raul. Dengan terpincang-pincang, Boyka pun kembali bangkit dan melawan Raul. Namun terlihat jelas kalau Boyka mengalami kesulitan untuk melawan Raul.
Ketika Boyka hampir mengalami kekalahan, tiba-tiba saja ia melihat kain pel dan teringat kembali akan kehidupannya yang menjadikan sewaktu berada di penjara Rusia. Tak ingin kembali ke dalam keadaan yang menjadikan, Boyka pun kembali bangkit dan kali ini Boyka benar-benar membuktikan kalau ia adalah raja dari semua petarung penjara. Dan Boyka pun berhasil mendapatkan kembali kehormatannya dan membuktikan kalau ia adalah petarung sejati. Setelah itu, kepala lapas mendatangi Boyka. Di sini ia mengatakan kalau Turbo tak bisa ia temukan. Sebagai gantinya, Boyka harus bertanggung jawab dan harus kembali ke penjara asalnya. Lalu Boyka pun dibawa ke tempat semua napi yang telah dieksekusi. Sama seperti napi lain, ketika kepala lapas ingin mengeksekusi Boyka, tiba-tiba saja setelah itu, Turbo membawa Boyka untuk menemui seseorang dan ternyata orang tersebut adalah Gaga. Karena ia tahu kalau Boyka marah, tak satu pun petarung lain yang akan bertahan melawannya. Dan karena kemenangan Boyka, ia pun bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Sebagai imbalannya, Boyka pun diberi sebagian dari hasil taruhannya. It's your share. Put all my money on you. Dan film pun tamat. Ending yang cukup bagus. Dan yang bisa kita ambil dari perjuangan Boyka adalah lakukan apapun, lakukan semaksimal mungkin. Jangan pernah menyerah kepada keadaan, sekalipun keadaan tak berpihak kepada kita. Karena usaha sekecil apapun jika dilakukan dengan bersungguh-sungguh, maka kita akan menuai hasil sesuai yang kita lakukan. Baiklah, sampai di sini dulu sobat perjumpaan kita. Jika ada salah kata ataupun adegan yang tidak pas dalam pengeditan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.